Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aurashifa dari SDN 003 Tanjung Pinang Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng legenda Pulau Senua. Mau tahu tidak di mana letak Pulau Senua? Pulau Senua terletak di ujung Tanjung Senubing, Bunguran Timur, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kata senua dalam bahasa berarti tubuh satu berbadan dua. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Sarang Burung Layang-Layang Putih ini merupakan penjelmaan dari seorang perempuan yang sedang hamil yang bernama Mailamah. Bagaimana penjelmaan Mailamah menjadi sebuah pulau? Mau tahu tidak? Pada suatu ketika, hiduplah seorang sepasang suami istri yang miskin. Sang suami bernama Baitusen dan istrinya bernama Mailamah. Pada suatu ketika, mereka memutuskan untuk merantau ke Pulau Bunguran. Karena di Pulau Bunguran banyak kekayaan laut, terutama kerang dan siput. Pada pertama kali tinggal di Pulau Bunguran, Baitusen bekerja sebagai nelayan. Sedangkan istrinya membantu Baitusen untuk membuka kulit kerang. Pada suatu hari, ada tetangganya yang berpesan, "Jika kalian butuh bantuan, panggil saja Mak. Mak pasti akan datang," kata Mak Semah, tetangga barunya itu. "Terima kasih, Mak," kata Mailamah kepada Mak Semah. Warga setempat sangat baik dan ramah terhadap Baitusen dan istrinya. "Bang, sejak berada di kampung ini, adik tak pernah merasa menjadi pendatang. Warga setempat menganggap kita sebagai saudara sendiri," kata Mailamah kepada suaminya Baitusen. "Begitulah istriku, kalau kita baik terhadap orang, orang pun baik terhadap kita," kata Baitusen. Hari makin hari, Baitusen pun semakin rajin pergi ke laut. Tiba-tiba Baitusen menemukan apa ya? Baitusen menemukan lubuk teripang. Dan Baitusen memutuskan untuk menjual teripang-teripang itu. Teripang-teripang itu dijual ke luar negeri, ke negeri Cina dan Singapura. Setiap 6 bulan sekali, tongkang-wangkang dari negeri Cina datang ke Pulau Bunguran untuk membeli teripang milik Baitusen. Hari makin hari, teripang itu semakin banyak terjual dan terjual mahal. Baitusen pun menjadi kaya raya. Ia dikenal sebagai saudagar teripang dan istrinya dikenal dengan gelar Nyonya Mailam. Penampilan Mailamah sehari-hari pun menjadi berubah. Setiap hari ia selalu memakai bedak, gincu, dan juga perhiasan di tubuhnya. Tetapi tidak penampilannya saja yang berubah. Sikap dan perilakunya pun juga berubah. Ia menjadi jahat, sombong, dan juga pelit. Suatu ketika, Mak Semah yang baik hati itu datang ke rumah Mailamah dan Baitusen. Mak Semah meminjamkan beras kepada Mailamah. Perempuan tua, udah tak punya kebun, masih saja pinjam-pinjam. Nah, apa kamu bayar hutangmu? Kata Mailamah kepada Mak Semah. Mak Semah hanya terdiam menunduk.
Istriku, berilah Mak Semah beras. Dia kan tetangga kita dulu yang baik hati, kata Baitusen kepada Mailamah. Ah, aku tak peduli. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, kata Mailamah dengan ketus. Hari makin hari, dan Mailamah pun hamil besar. Mailamah butuh bantuan kepada Mak Semah dan bidan-bidan yang lainnya, tetapi tidak ada yang membantunya. Ia berusaha untuk memanggil bidan dari pulau seberang, dan tidak datang juga. Dan akhirnya Baitusen dan Mailamah memutuskan untuk berangkat ke pulau seberang mencari bidan. Mereka menyiapkan perahu, dan Baitusen pun menggendong Mailamah hingga ke perahu. Bang, jangan lupa bawakan peti serta perak bawa ke perahu, kata Mailamah sambil menahan rasa sakit. Baiklah istriku, kata Baitusen. Mereka pun berangkat ke pulau seberang menggunakan perahu. Baitusen menggayung-gayung perahunya. Makin ke tengah, gelombang makin besar, dan percikan air laut pun masuk ke perahu mereka. Perahu mereka semakin berat, dan lama-lama perahu mereka menjadi tenggelam. Baitusen dan Mailamah pun tenggelam. Mailamah pun selamat hingga sampai ke Pulau Bunguran bersama suaminya itu. Dan tiba-tiba Mailamah berubah menjadi batu besar. Dan lama-kelamaan Mailamah berubah menjadi pulau yang dinamakan Pulau Senua. Moral dari cerita ini adalah kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Tidak boleh sombong, jahat, dan juga pelit. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.